Bismillahirrahmanirrahim. 2021 banyak fenomena atau kejadian yang sepertinya tidak masuk akal, seperti contoh hujan es di negara Arab, Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam kebanjiran. Apakah ini menjadi tanda kehancuran Islam, seperti sabda Kanjeng Rasul Muhammad SAW, akhir zaman banyak umat Islam yang kafir, kematian manusia dengan tiba-tiba, gempa bumi yang seolah tak berhenti. Apakah bencana yang terjadi saat ini menjadi pembenaran atau menjadi kebenaran tentang akhir zaman, zaman kehancuran atau zaman kolobendu, yang menjadi awal, menjadi titik balik wolak-waliking zaman, dan menjadi tanda-tanda kemunculan sosok akhir zaman atau Satyo Piningit versi yang Joyoboyo atau Al-Mahdi yang diriwayatkan atau diyakini umat, khususnya umat Islam. Kita sadar atau tidak, di tahun 2021 ada momen atau kejadian yang sakral, yang suci, yaitu salah satunya kenaikan Isa Al-Masih yang diriwayatkan Isa dibangkitkan. Diakui atau tidak, Isa adalah salah satu umat atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Diriwayatkan beliau akan dibangkitkan sebagai penyelamat kehidupan akhir zaman dan akan menjadi pemimpin umat, bukan pemimpin agama. Di tahun 2021 ada bulan Ramadan, bulan yang disucikan umat Islam, dan ada kewajiban umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan yang pada hakikatnya puasa untuk menghambat nafsu, untuk mendapatkan kesucian baik lahir maupun batin. Bulan Ramadan, bulan barokah dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemukan, mendapatkan dan mempertebal keimanan umat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar diakui keimanan umat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kejadian proses suci yang bersamaan, 13 Mei 2021, Isa yang suci dan penyucian diri umat Islam. Apakah ini hanya faktor kebetulan, ataukah ini sudah menjadi rencana dan ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuannya. Apakah tanggal 13 Mei 2021 menjadi titik balik wolak-waliking zaman, dari zaman kehancuran menuju zaman baru, dan sosok akhir zaman atau Satyo Piningit sebagai penentunya? Dia yang oleh sebagian orang dipercaya sebagai penentu benar salahnya kehidupan, dan diistilahkan atau dikatakan Pangeran Alit atau Gusti Allah yang kelihatan, Gusti Allah sing katon. Menurut beberapa orang berkarohmah saat ini, dalam minggu-minggu ini atau mendekati tanggal 13 Mei 2021 akan terjadi perpindahan energi alam yang mereka katakan pengembalian atau mengembalikan energi alam pada tempatnya, yaitu di bumi Nusantara, yang lebih khusus di tanah Jawa. Dan dari penglihatan batin mereka dan dari interaksi dengan leluhur ataupun makhluk penghuni alam gaib, energi terbesar akan terkumpul di Gunung Lawu. Dan menurut mereka saat ini di Gunung Lawu seperti ada upacara atau persiapan-persiapan untuk hajat besar oleh para leluhur dan penghuni alam gaib. Dan mereka mendapat jawaban yang sama, prosesi wisuda sosok akhir zaman beserta pasukannya. Apakah pasukan tersebut yang dimaksud Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam sabdanya, akan muncul pasukan hitam dari arah terbitnya matahari,
Wallahu alam. Ada juga yang mengatakan prosesi di Gunung Lawu tersebut akan ditandai dengan kemunculan lintang kemukus atau bintang berekor, yang menjadi tanda akan adanya pagebluk. Gempa yang terjadi saat ini seolah tidak berhenti. Hampir semua wilayah di Nusantara sudah terjadi gempa. Meskipun ada beberapa wilayah yang belum terjadi gempa bumi, salah satunya Jawa Tengah. Ada misteri apa di Jawa Tengah? Sedangkan Jawa Timur dan Jawa Barat sudah sering terjadi bencana dan gempa. Menurut pandangan dan pendapat mereka, karena sosok akhir zaman atau Satrio Piningit saat ini berada di Jawa Tengah, di sekitar lereng Gunung Lawu. Dia yang saat ini mempersiapkan pasukannya memasang patok ataupun tanda yang akan menjadi tempat pengembalian energi alam. Dan pada saatnya nanti, menurut mereka, Jawa Tengah akan diguncang gempa dan bencana yang hebat. Dan bencana itu akan datang dengan tiba-tiba. Dia Satrio Piningit yang membawa amanah perpindahan atau pengembalian Jawa Bali Jawa nih, kembalinya keimanan umat kepada Allah, Rasul-Rasul masing-masing keyakinan dan kitab suci masing-masing Rasul, dari keingkaran dan kemungkaran umat yang saat ini tercerai-berai, terkotak-kotak oleh kelompok dan golongan yang menjadi hilang rahmat untuk kehidupan. Mungkin banyak yang ragu, tidak percaya dan penasaran. Bagi teman-teman, terlebih yang bisa melihat dengan mata hati dan bisa berinteraksi dengan leluhur atau makhluk gaib, tentu lebih mudah mendapatkan jawaban kebenaran dengan misteri-misteri alam. Dan mereka yang selama ini menjadi media ketika berinteraksi dengan leluhur ataupun makhluk gaib menggunakan kata sandi dengan menyebut nama Cokro Menggolo dan Said Diman. Bismillah. Semoga kita selalu mendapat limpahan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi golongan orang-orang yang diberi barokah sehat selamat dari kehancuran akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian dari perjuangan dan pasukan akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.